meskipun berupa sindiran, tetapi apa yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, ini saya kira merupakan ungkapan yang keras kepada politisi yang melakukan praktek-praktek politik busuk, yaitu dengan cara membiarkan rival politik itu terjerat dalam kasus hukum korupsi misalnya, yang itu kemudian dibiarkan, yang satu saat itu akan menjadi senjata yang mematikan. Ini menurut beliau itu adalah praktek politik yang busuk. Nah, meskipun sebetulnya ini kan pengetahuan umum, artinya bukan pemuka agama pun itu saya kira sepakat dengan itu ya. Tetapi kalau hal itu sampai diucapkan oleh pemuka agama, tentu ini harus menjadi perhatian serius kabinet ini ya, bahwa praktek-praktek yang sebagaimana disebut oleh Uskup Agung Jakarta tersebut itu bukan isapan jempol, itu praktek yang boleh diselidiki dalam praktek politik di Indonesia. Dan ini Mr. Prabowo mesti sesuai dengan spirit Mr. Presiden, itu tentu akan membereskan hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Uskup Agung Jakarta tersebut dengan warisan Soekarno, yaitu Trisakti, paling tidak bersinggungan dengan dua hal, yaitu berdaulat secara politik dan berkepribadian dalam berbudaya. Nah, praktek busuk dengan cara membiarkan rival politik terjerat dalam kasus hukum korupsi misalnya, itu maka dengan sengaja itu membuat rival politik itu tidak berdaulat secara politik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan warisan Soekarno. Kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku politik yang melakukan hal itu, membiarkan rival politik untuk terjerat dalam kasus hukum, itu sama halnya tidak berkepribadian dalam berbudaya politik. Nah, ini saya kira menjadi satu catatan di penghujung tahun 2024 yang kebetulan itu disampaikan oleh Uskup Agung di hari Natal ya, tanggal 25 kemarin. Saya kira ini satu hal yang positif apa yang disampaikan oleh Uskup Agung tersebut, karena yang namanya pemuka agama itu tidak hanya mengurusi masalah ritual saja yang itu sifatnya eksklusif. Kalau uskup atau pendeta ya urusannya dengan peribadatan di gereja, kalau ustadz, kiai dan sebagainya itu tentang syariat, bagaimana sholat, puasa, kemudian haji dan lain-lain, itu tentu eksklusif bagi umatnya sendiri. Tetapi kalau itu terkait dengan kepentingan umat secara general, secara umum, maka ya statement semacam Uskup Agung inilah yang kita tunggu. Atau misalnya kalau dari kalangan Islam itu ya fatwa ulama, itu yang fatwa sosial ya, itu yang terkait dengan kepentingan umat secara umum. Jadi apa yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta tersebut tidak eksklusif bagi umat Kristiani, tetapi secara umum. Begitu pula ketika ustadz atau kiai menyampaikan hal yang sifatnya umum, meskipun itu menjangkau wilayah politik dan itu tidak dalam rangka berpolitik praktis, saya kira itu sebagai satu
tanggung jawab moral pemuka agama. Salam konstitusi.